Demikianlah mudah-mudahan apa-apa yang kita baca kita kirim doa sampai pada tujuan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, marilah kita dengan khusyuk dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Haji Nurul Irfan. Langsung saja kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Manis Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Sohibul Bait Bapak Sunarto ya. Bapak Suparno, yang mana bapaknya? Bapak Suparno yang kami hormati, seluruh keluarga besar, dan juga para pengurus pengajian Al-Falah, Musola Al-Falah, Ustadz Asmin, Ustadz Marsad Sobari, Ustadz Mahmud, dan Bapak RT, serta para jamaah semuanya, ibu-ibu yang juga sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Tausiah malam ini kita hubungkan dengan sesuatu yang sedang ramai di media. Ada orang meninggal misterius. Ya. Jadi kenapa orang meninggal? Kenapa orang sampai meninggal gitu ya? Dan orang meninggal itu dua macam, ada yang alami, ada yang tidak alami. Kalau meninggal alami itu karena tua dan karena sakit. Orang udah tua banget, biasanya meninggal itu udah tua banget, 100 tahun atau kurang atau lebih gitu. Kadang-kadang 80 meninggal, kurang dari itu meninggal. Sakit juga termasuk meninggal yang alami. Nggak sampai 80 tahun udah sakit meninggal. Ada nggak orang 40 tahun meninggal? Ada. 30 tahun meninggal ya ada. Baik, bayi ada juga. Tetapi ada yang tidak alami. Orang meninggal yang tidak alami itu satu karena dibunuh. Kan itu mestinya belum meninggal tuh ya. Gara-gara dibunuh meninggal. Atau bunuh diri. Bunuh diri itu sebetulnya kalau nggak dia lakukan yang belum meninggal. Tapi kalau sudah kadung mati ya itu takdir. Gitu. Atau kecelakaan. Kecelakaan juga bagian dari meninggal yang tidak alami. Lah, masalahnya ketika orang sudah meninggal itu rohnya kemana? Ya. Apakah kita selama ini percaya bahwa kita punya roh? Ya percaya. Kalau nggak punya roh udah meninggal. Ya. Jadi kenapa kita masih hidup? Karena masih ada roh. Nah, kalau sudah meninggal rohnya telah berpisah dengan jasad. Lah, tidak seorang ulama pun di dunia ini yang mengetahui bisa menyingkap roh itu ada di mana. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai roh. Jawab saja bahwa roh itu urusan Tuhanku dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu yang sedikit itu antara lain saya bacakan pada jilid keempat kitab Ihya Ulumuddin
pada halaman 479. Ya, diuraikan sebagai berikut. Falaisa li ahadin min ulama'id-din ayyakshifa an sirrir ruh. Tidak seorang pun di antara ulama-ulama ahli agama ini yang bisa menyingkap rahasia roh. Wa in atla'a alaihi, sekalipun diteliti, dicari-cari, diteliti dengan sesungguhnya gitu ya. Ini mic-nya ada rohnya nggak ini? Ada ya? Kedengaran nggak Pak RT? Kedengeran ya? Ya berarti ada rohnya ini, mic-nya ini. Ya, jadi sekalipun diteliti dengan seksama tetap saja nggak akan ketahuan ada di mana atau bagaimana hakikat roh gitu ya. Wa innamal ma'dzunu fihi dzikru halir ruh ba'dal maut. Ya. Kemudian mereka juga menanyakan, mendiskusikan setelah meninggal roh orang itu kemana. Wa yadullu ala annal mauta laisa ibaratun an in'idamir ruh. Tidak berarti bahwa kematian itu akhirnya roh itu lenyap, tidak. Orang sudah mati itu, sudah meninggal itu masih bersama rohnya itu, masih ada gitu maksudnya. Walaupun sudah tidak lagi nempel di jasad. Kenapa? Jasadnya sudah expired. Jasadnya sudah pada rusak. Ya, kalau rusak giginya masih bisa diperbaiki, ditempel-tempel. Tapi kalau rusak jantung, ginjal rusak segala macam, kadang-kadang kalau gagal ya akhirnya wafat. Gitu ya. Jadi ini setelah roh setelah meninggal, roh bukan berarti hilang. Ya, tetapi masih bersama, masih ada rohnya itu ada. Rohnya nggak pernah meninggal. Yang meninggal ya fisiknya itu. Gitu. Jadi laisa ibaratun an in'idamir ruh wa in'idami idrogiha. Ya, dan itu bisa bisa digapai atau bisa diindra. Ya, keterangan-keterangan ini terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi yang menerangkan mengenai roh. Nah, ini roh yang paling bagus ya mic-nya ini. Ya, ini agak bagus ya ini. Ini. Jadi lihat ini ya. Ya, jadi ada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang alaihi salatu wasallam yang menerangkan roh atau yang menerangkan hakikat kematian ini. Amal ayatu, adapun ayat-ayat fama waroda fi syuhada, maka ada ayat yang menyebutkan mengenai roh-roh orang yang meninggal syahid, para syuhada, orang-orang yang meninggal syahid. Syahid fit dunya wal akhirah itu hanya orang yang berperang di jalan Allah lalu wafat. Tapi ada orang-orang yang wafat fil akhirah itu karenanya antara lain orang yang meninggal karena sedang kerja, meninggal karena dirampok orang, lalu meninggal terpaksa karena membela diri, atau juga meninggal karena karena kelelep juga begitu. Jadi ada beberapa jenis orang meninggal yang masuk syahid fil akhirah. Lah, ayat Al-Qur'an antara lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin, ya. Jadi jangan sekali-kali kalian mengira bahwa orang-orang yang wafat di jalan Allah itu meninggal, tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka diberikan rizki. Farihin, bahkan mereka senang gitu. Nah, orang-orang yang meninggal syahid itu jangan dikira wafat, itu masih hidup. Itu artinya kemudian menurut ayat Al-Qur'an ini orang yang telah wafat rohnya masih bisa melihat atau memantau kita semuanya. Walamma qutila sonadilu Quraisy, ketika pembesar-pembesar orang Quraisy ketika itu tewas, kapan yauma Badrin, pada saat perang Badar, nadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi jasad-jasad yang bergelimpangan orang-orang besar kaum Quraisy itu dipanggil-panggil oleh Nabi, ya fulan bin fulan, wa fulan bin fulan. Nabi kan apal yang pada meninggal, yang pada tewas dalam suasana perang Badar itu dipanggil-panggil oleh Rasulullah. Sudah meninggal dipanggil-panggil. Gitu. Rasulullah memanggil begitu bukan karena iseng, ya,
pasti beliau mengetahui bahwa memang hakikatnya dia atau zahirnya dia mati, tapi batinnya nggak begitu. Karena Rasulullah ketika diprotes, wahai Rasulullah, kenapa engkau bicara sama orang-orang wafat? Kenapa orang-orang pada mati engkau bicara begitu? Lah kemudian ketika Nabi diprotes itu, lalu beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ya, demi Allah, atau waladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwa saya ada di tangannya, innahum la asma'u lihadal kalam, mereka itu sungguh mendengar ucapan-ucapan ini minkum dari kalian, ya, ucapan kalian juga semua didengar oleh mereka, illa annahum la yaqdiruna 'alal jawab, tetapi mereka enggak mampu menjawab, gitu. Jadi hadis yang lain mengatakan ma antum bi asma'a minhum, kalimatnya, tidaklah kalian lebih mendengar dari mereka, walakin la yujibu, tetapi mereka tidak bisa menjawab. Ini artinya orang yang barusan meninggal itu jangan diomongin kejelekannya. Ya, waktu memandikan yang halus, yang lembut, yang apa, kan diomong-omongin. Misalnya ada orang yang meninggal matanya melek satu, jangan diomongin. Ya, itu melek satu kenapa? Karena memang waktu wafat barangkali gak ditungguin. Makanya anjurannya kalau ada orang yang sudah sakit parah jangan ditinggal-tinggal, supaya apa? Supaya bisa ditahmid, ya, dimeremkan matanya, bahkan bisa dimingkemkan apanya, mulutnya. Karena biasanya orang wafat itu matanya melotot, kemudian mulutnya nganga. Lalu karenanya sesaat setelah meninggal langsung dimeremkan dengan bacaan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Lalu dia usap, dimeremkan matanya, ditahan sebentar, nanti diangkat, tangan kita udah merem dia. Tapi kalau kelamaan udah susah, kaku dah. Ya udah kaku, udah melotot terus, gitu. Ya, juga mulutnya masih nganga terus, gitu. Awalnya itu anjurannya untuk jangan ditinggal-tinggal. Ya, ketika orang sakit parah, ya, jangan ditinggal jauh, karena kemungkinan seandainya wafat itu ada yang nungguin. Bahkan Rasulullah wanti-wanti, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah, talkinkan mayat kalian dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu anjuran Kanjeng Rasulullah alaihi wasallam. Para jamaah Bapak dan Ibu, fahadha nasun, ya, fi baqa'i syaqi wa baqa'i idrakiha wa ma'rifatiha. Ini menunjukkan bahwa roh itu masih bisa melihat, masih bisa memantau keadaan kita, ya, keadaan yang masih hidup ini. Lah, wal ayatu nasun fi arwahi syuhada, memang nasnya dalam ayat ini untuk roh-roh yang meninggal syahid. Wala yakhlul mayyit an sa'adatin aw syaqawatin, tetapi orang meninggal itu ada kalanya senang, ada kalanya susah. Ada kalanya bahagia, ada kalanya sengsara. Nah, itu tergantung kehidupannya. Iya. Kalau yang senang, setiap orang meninggal itu sudah diperlihatkan tempatnya, apakah dia calon penghuni surga atau neraka itu sudah ketahuan. Yang tahu siapa? Yang meninggal itu. Ya, orang yang wafat, orang yang sakaratul maut itu sudah diperlihatkan oleh Allah miniatur kehidupan yang akan dia tuju. Apakah dia menuju surga atau neraka? Sudah ini hadis mengalami. Orang yang meninggal senyum karena apa? Dia mendapatkan informasi baik. Kan? Ada yang meninggal senyum, kelihatan waktu meninggal kayak tidur biasa gitu. Tapi ada yang kelihatan murung, bahkan kelihatan ketakutan. Itu karena diperlihat Allah tentang tempat kembalinya. Ya, jadi itu memang ada hadis yang menyebutkan itu. Bahkan Rasulullah ketika setelah menguburkan jenazah, beliau mengatakan, ma antum illa waqad kutiba. Tidaklah seorang kalian kecuali telah Allah tetapkan apakah menuju surga atau neraka. Orang-orang itu kemudian agak lemes itu mendengar itu. Afala nattakilu ya Rasulullah? Apakah kita boleh nyantai saja, boleh pasrah dengan takdir saja Rasulullah? Oh jangan, ya. I'malu, tetaplah berkarya, tetaplah beramal, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena setiap orang dimudahkan menuju takdirnya. Jadi kalau memang takdirnya baik, itu dilalahnya itu semangat untuk berbuat baik. Insya Allah kita semua ini yang rajin silaturahmi, rajin berjamaah, rajin ngaji, insya Allah
pada saat wafat akan diperlihatkan oleh kita di dalam surga. Mudah-mudahan tidak termasuk orang yang diperlihatkan neraka. Karena itu nanti serem dulu, betul itu. Ya keadaannya serem. Karena apa? Karena dia murung, karena dia takut. Ya, iya, jadi seperti itu. Ini di dalam penjelasan kitab Ihya Ulumuddin itu dikutip beberapa ayat dan hadis yang menyebutkan begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-qabru imma hufratun min huffarin niran aw raudhatun min riyadil jannah. Yang namanya kubur itu ya ada kalanya dia menjadi taman surga, ada kalanya menjadi celah lubang neraka. Karenanya doa kita ini Allahumma ij'al quburahum raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min huffarin niran. Ini doa kita, ya Allah, mudah-mudahan Kau jadikan kuburan almarhum, siapapun almarhumnya didoakan dari keluarga besar kita, itu mudah-mudahan menjadi taman surga dan bukan celah lubang neraka. Inilah doa kita. Wa hadza nassun sharihun ala annal mauta ma'nahu taghayyuru halin faqat. Ini menunjukkan bahwa dengan dalil-dalil ini kematian itu sebetulnya hanya pindah alam. Ya. Makanya dulu ibu saya kalau sebelum tidur memberi cara memberikan nyanyian-nyanyian ya, karena ibu saya orang Jawa ya. Sebetulnya ada selawatnya, cuman intonasinya agak kuno sekali ya. Kalimatnya begini. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Lalu diterjemahkan tuh dalam kalimat urip ira nang donya ora suwi aliyan ganti zaman ingkang langgeng liwati margopati. Jadi kita ini hidup gak akan lama. Paling lama 100 tahun itu pun kau jadi. Ya kadang-kadang 80, 60. Nabi menyebutkan yauma hasadi ummati ma baina siddin wa sab'in. Masa panen umatku itu antara 60 dan 70. Jadi kalau udah 60 tahun, pantas hidup, pantas mati. Gitu. Dan biasanya malaikat Israel itu sehari semalam 7 kali melihat suasana dunia ini, lihat orang-orang mana yang udah ubanan gitu. Gitu. Yang ubanan mana yang masih sudah cabut gitu. Betul. Ya, dalam hadis. Makanya ada senandung dalam bahasa Jawa lagi nih. Itu ada senandung yang menyebutkan mengenai orang itu selalu harus waspada karena diintai malaikat Israel. Kalimatnya apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Itu diartikan eling-eling sira manungsa gamu bungah ana ngalam donya malaikat jurupati nglirik maring sira. Itu jangan disepelekan nasihat ini. Ya. Ingatlah wahai manusia, hidup kalian di dunia ini gak akan lama. Ya, setiap saat malaikat selalu melirik, selalu melihat, mengintai mana yang udah ubanan di antara kalian. Gitu. Jadi yang udah ubanan ini hati-hati. Jadi yang udah ubanan itu dalam kalimat satu ayat wa ja'akumun nadhir. Ya. Jadi awalam yatadakkaru man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Kenapa orang tidak mau mengambil pelajaran padahal peringatan telah datang? Itu Ibnu Abbas mengatakan an-nadhir di sini adalah ai uban gitu. Jadi maksudnya yang peringatan ini uban. Kalau udah ubanan, nah itu biasanya nggak lama lagi. Gitu ya. Nah itu malaikat Israel ngelirik ini ngeliatin mana yang pantas dicabut gitu ya. Mudah-mudahan ini bukan berarti kemudian uban harus dihitemin, jangan ya, biarin aja. Ya, jadi ini dalam sholawat tadi intinya memberi nasihat bahwa malaikat Israel selalu mengintai kita. Dan ini dalam berbagai literatur disebutkan memang seperti itu.
Wa hadza nasun sharihun ala anal mauta ma'nahu taghayyuru halin faqat wa annama sayakunu min syaqawatil mayyit wa sa'adatihi yata'ajjalu indal maut. Jadi kebahagiaan dan kesengsaraan mayit itu sudah diberikan informasinya di awal. Orang yang